Monggo Pak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mana kabar? Alhamdulillah Pak, ini rada-rada ya badannya sedikit drop, perlu di dropping sama vitamin dan alhamdulillah. Oke, kelompoknya Pak Prayogi dan Pak Darmawan ya. Pak Prayogi dan Pak Darmawan ini saya bantu apa ya, karena kalau dijadikan co-host berat sekali. Jadi saya yang kalau itu japri saya aja ya, kalau udah selesai saya stop recording ya. Alhamdulillah, walaupun ada sedikit mungkin banyak pekerjaan yang membuat. Jadi nanti rekamannya langsung aja ya. Kalau Pak Prayogi pertama jadi coach, kemudian Pak Darmawannya jadi kunci, udah selesai langsung nyambung aja gantian Pak Darmawan jadi coach, lalu Pak Prayoginya jadi coachnya. Ulangi mawon satu aja ya berarti. Coba jenengan matur main room ini. Suaranya aduh. Lagi. Mana tadi recording. Ini juga agak berat sekali ya. Nun sewu Buratno. Ini suaranya masih kedengaran di bawah. Kita mau memulai jadi nggak fokus. Sama Pak, grup lain juga seperti itu rame di grupku. Oh ya. Ya, oke. Pak Ageng, kayaknya udah kondusif. Ulangi lagi ya Pak. Ulangi, siap. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mahdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ageng. Gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah, agak sedikit ada ini fisiknya rada ambiar ini, nano ya, mungkin karena ini ya beban kerjaan ya, dan mungkin juga istirahatnya kurang jadinya kayak gini, tapi nggak masalah. Silakan ayo. Pak Prayogi atau Pak Darmawan duluan, sudah siap rekamannya, saya tinggal ya. Oke, walaupun ada sedikit mungkin gangguan, yang penting sehat Pak. Ya. Dan dengan cuaca yang seperti ini, mungkin kita harus menjaga kesehatan lebih. Nah, Pak Mahdi, beberapa menit ke depan kita akan ngobrol nih Pak. Nah, katanya kemarin ada yang akan diobrolkan atau disampaikan nih Pak Mahdi. Ini Pak Ageng, saya itu mau ngobrolin masalah tentang anak-anak saya di kelas yang saya wali. Kok rasa-rasanya tanggung jawabnya kok belum ya terbentuk ya, padahal ini sudah kelas 12 ya. Kelas 12 kan mau lulus ya, tapi kenyataannya ya belum mempunyai tanggung jawab yang penuh pada diri mereka, belum menyadari kebutuhan mereka seperti itu. Kayak kemarin itu Pak Ageng ini kan mau ada sumatif yang dulu itu dikenal dengan PAS itu ya, tapi kita sumatif akhir ini disuruh untuk ambil nomor peserta aja kok pada nggak mau ya, tapi anehnya mereka bisa ikut ujian ini. Nah itu saya kok ini ya menjadi PR saya ini, masalah saya ini kok belum bisa kayaknya meningkatkan tanggung jawab pada anak-anak ini. Ya, oke. Jadi bisa saya garis bawahi ya, mungkin tadi Pak Mahdi sudah beberapa ada
permasalahan di kelas ya utamanya. Nah, oke, harapannya dengan apa sih tujuan atau harapan Pak Wali dengan adanya percakapan atau obrolan ini, Pak? Iya, aduh. Bentar ini. Aduh Pak ini. Baik Pak Ageng ini. Jadi tujuan saya untuk dari percakapan ini, ya saya ingin membantu mereka Pak Ageng. Membantu mereka untuk apa ya, bisa mereka mempunyai tanggung jawab yang kuat, tanggung jawab yang tinggi terhadap kebutuhan mereka sendiri, tentunya seperti itu. Ya, yang saya ingin obrolkan dengan Pak Ageng ini. Oke Pak, jadi nanti dengan adanya obrolan ini, semoga kita dapat ini ya Pak, mendapatkan pencerahan, ide atau solusi seperti harapan dari perbincangan kita nanti Pak. Utamanya tadi tentang membantu agar murid dari Pak Mahdi sendiri punya tanggung jawab, begitu ya Pak? Iya, iya Pak Ageng. Jadi masalah itu tuh masalah itu adalah salah satu masalah yang mengganjal di hati Bapak ya, sehingga kita perlu mengobrol atau berbincang tentang hal ini ya. Iya, betul sekali Pak Ageng. Jadi saya ingin membantu mereka atau mencari sebuah solusi nih, langkah-langkah yang tepat untuk membantu mereka itu bisa mempunyai tanggung jawab yang kuat itu seperti gimana ya, gitu ya. Gitu. Jadi mungkin nanti dari obrolan ini bisa adalah beberapa langkah yang harus saya lakukan untuk itu. Tuh. Oke, siap. Jadi inti dari masalahnya adalah bagaimana murid Bapak supaya mempunyai tanggung jawab yang kuat. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak, seperti pada ujian mereka tidak mau mengambil surat atau kartunya, tetapi mereka mau tetap ujian seperti itu. Nah, tentunya harapan Pak Mahdi yang ingin didapatkan selain mendapatkan solusi, tapi nanti juga Pak Mahdi akan mendapatkan pencerahan, Pak. Nah, seperti itu. Nah, harapannya selain itu apa sih Pak? Bagaimana? Harapannya ya biar mereka itu benar-benar tumbuh menjadi pribadi yang benar-benar mandiri, benar-benar yang siap untuk kehidupannya di masyarakat. Karena sudah kelas 12 gitu. Kelas 12 itu kan taraf anak yang sudah besar secara usia dan secara karakter kan harusnya sudah mantap gitu ya. Tapi kok belum nampak tanggung jawabnya seperti itu. Nah ini menjadi kegalauan saya ini, menjadi kegelisahan saya. Itu Pak, harapan saya ya mereka itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, ya responnya juga ada gitu ya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan mereka gitu, seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi dalam pembelajaran pun anak-anak juga kurang respon ya, sehingga kaitannya dengan tanggung jawab pun siswa juga kurang ya Pak, seperti itu. Iya, kurang responnya itu karena ini Pak Ageng, mereka itu kan anak KKO ya yang saya wali kelasin ya. Jadi beda dengan anak-anak reguler ini. Jadi, mereka lebih suka di lapangan gitu daripada di kelas yang memperhatikan materinya gitu. Jadi responnya pada mapel itu kalau belajar ya sedikit kurang. Terus kemungkinan dari hal-hal itu terbentuklah tanggung jawab yang kurang juga pada diri mereka. Gitu. Oke, baik Pak. Jadi dari apa yang sudah disampaikan tadi Pak Mahdi, ternyata memang anak-anak itu
kaitannya dengan tanggung jawab kurang, terus tadi belum tentang kesiapan, terus juga terlihat belum mandiri ya Pak. Nah, jadi ketika pembelajaran berlangsung, seperti apa sih menurut Pak Mahdi itu kondisi ideal seorang siswa itu seperti apa Pak? Nah, kalau kondisi ideal seorang siswa itu dia hendaknya antusias dalam belajar. Nah, antusias ini diperlihatkan dengan mau beraktivitas apa yang diminta oleh guru dalam proses pembelajarannya itu. Kemudian juga mau memperhatikan apa yang menjadi pembelajarannya di kelas. Kemudian antusiasnya itu juga dibuktikan dengan bagaimana pengerjaan tugas-tugas yang dilakukan oleh siswa itu. Jadi dengan seperti itu kayaknya akan menjadi ideal dan bisa membentuk sebuah rasa tanggung jawab pada diri mereka gitu, dan mereka juga ngerti apa yang mereka butuhkan ya. Nah, seperti itu Pak, kalau saya melihat kondisi idealnya ketika siswa di dalam kelas. Baik. Jadi Pak Mahdi di sini menginginkan anak-anak itu jadi dalam pembelajaran itu harus tadi yang dikatakan antusias, terus aktif. Di sini kaitannya dengan aktivitas, terus bisa bertanggung jawab. Nah, selain itu juga anak-anak mungkin tanggap atau respon dalam pembelajaran itu ya Pak, kondisi yang ideal. Iya, itu yang kami harapkan Pak. Jadi tapi ya kenyataannya kok jauh ya dari ideal itu ya. Tuh. Oke. Nah, kalau melihat situasi yang seperti itu Pak, kita berbicara tentang skala atau nilai Pak. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai skala 10, meskipun di sini udah pasti idealnya 10 ya Pak. Ya. Kira-kira kondisi sekarang tuh di skala berapa Pak? Kalau menurut saya ini anak-anak itu dalam kondisi idealnya kalau di rentang skala masih 5 kayaknya Pak. Masih 5 ini. Karena minimnya antusias itu tadi. Sehingga tanggung jawabnya kurang ini. Kayaknya seperti itu. Mereka kalau di dalam proses pembelajaran ya masih sibuk dengan temannya, berbicara masalah game-game permainan online-nya, atau malah langsung mereka aktifnya bukan di pembelajaran tapi main HP, bahkan sampai pada seorang tidur yang dengan alasan capek atau yang lainnya gitu. Kayaknya skornya levelnya itu 5 kayaknya Pak ini. 5. Oke, di level 5 ya Pak, sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Nah, sudah pasti harapannya pasti naik ya Pak. Nah, dari percakapan ini kira-kira mau naik ke skala berapa sih dari Bapak sendiri? Kalau saya nggak usah muluk-muluk ya Pak, untuk naik 2 digit aja. 2 digit dari level 5 gitu aja. Dari 5 menjadi 7 aja. Yang intinya nanti ada perubahan dikit demi sedikit lah pada anak itu. 7 Pak, kalau saya ingin capai dalam lingkup keadaan dekat-dekat inilah gitu. Oke, kalau sebenarnya kalau yang memang idealnya itu 10 ya Pak, tapi semua itu memang butuh proses. Nah, 7 pun itu sudah kalau dikatakan sempurna memang belum, tapi karena itu butuh proses, itu sudah hampir ke 10 itu walaupun masih ada tingkatan. Nah, kira-kira untuk mencapai 7 itu Pak, usaha atau treatment seperti apa sih supaya anak-anak itu menuju ke tadi mereka antusias, terus mereka bisa mempunyai tanggung jawab yang lebih dan mungkin lebih respon lagi terhadap pembelajaran Pak. Rasanya yang bisa saya lakukan itu ada dua hal ya ini ya Pak ya, kayaknya ini ya. Yang pertama itu secara individual, kemudian yang kedua adalah secara klasikal ini. Sepertinya nanti saya akan memberikan sebuah kayak
semacam restitusi atau pendekatan yang personal kepada mereka, yang mana nanti bisa membangkitkan semangat, motivasinya, minatnya, kayak gitu ya. Dengan gambaran-gambaran ke depan yang harus mereka capai itu seperti apa gitu. Itu secara baik individual, kemudian secara klasikal di dalam kelas itu mungkin juga akan saya lakukan gitu untuk mereka, dan mereka itu ya sama-sama paham dan mungkin nanti akan menjadi sebuah kesepakatan kayaknya ini di dalam kelas ini. Baik, sangat luar biasa sekali ya langkah-langkah tadi untuk secara individual maupun klasikal, terus juga tadi memakai segitiga restitusi. Nah, untuk mencapai itu, kira-kira butuh waktu berapa lama sih Pak? Karena ini ada 33 siswa, berarti ya saya perkirakan butuh waktu kurang lebih minimalnya 2 minggu lah, karena kan saya mau bertemu secara individual nih pada mereka yang belum mempunyai tanggung jawab itu tadi, yang dibuktikan antusiasme, responnya dan lain sebagainya itu lemah ya, kurang pada diri mereka. Apalagi ini kan ada kegiatan PAS dan itu benar-benar ini membuat saya itu rada kecewa, kenapa kok masih ada yang seakan-akan tidak peduli dengan kebutuhan mereka sendiri gitu ya. Kayaknya 2 minggu lah untuk bisa mendekati mereka secara individual. Tetapi kalau secara klasikal ya bisa lah, minggu-minggu ini bisa dilakukan, asal saya punya kesempatan ke kelas, ya nanti akan diberikan pengarahan tentang masalah tanggung jawab ini kepada mereka. Oke, luar biasa sekali langkah positif yang akan diambil Pak Mahdi ya. Nah, tentunya dari langkah-langkah tersebut pasti ada satu prioritas yang mungkin segera mungkin untuk dilakukan Pak Mahdi sendiri diterapkan ke anak-anak itu. Nah, kira-kira apa sih Pak prioritas yang akan sesegera mungkin dilakukan Pak? Ya, sesegera mungkin ya saya akan menemui ya beberapa di antara mereka saja yang sekiranya memang benar-benar punya rasa tanggung jawab yang sangat-sangat kurang. Itu prioritas saya itu. Oh ya, baik Pak. Nah, dari rencana yang sudah ingin Bapak terapkan tadi, kira-kira adakah kendala atau hambatan yang pasti akan muncul Pak di situ? Nah, kira-kira apa Pak? Hambatannya mungkin masalah ini ya, waktu atau jadwal ini ya, karena sekarang lagi ada agenda PAS ini, akhir semester atau sumatif akhir ini, sehingga waktu untuk bertemu dengan mereka itu juga terbatas, karena mereka setelah mengerjakan soal selesai terus pulang gitu. Dan saya harus mengagendakan dengan cara menjadwal satu persatu di antara mereka. Nah, hambatannya kayaknya masalah waktu dan kesempatan nih, waktunya ini. Nanti saya akan atur ini waktu yang tepat untuk mereka. Ya, tapi ya mungkin dalam waktu minggu-minggu ini semoga nanti bisa ketemu waktu yang pas. Hambatannya itu, dan kemungkinan juga hambatannya adalah respon mereka. Kadang mereka juga tidak care gitu, tidak peduli. Wah, nanti ajalah bisa nanti ini mah gitu. Nggak pedulinya ya mereka sudah tahu nanti mau diapain gitu. Sudah menebak mereka, oh paling cuma di restitusi lagi gitu. Nah itu ya mungkin itu hambatannya. Jadi mereka juga bagus. Jadi Bapak sendiri juga ketika tahu hambatannya itu tahu ya solusi yang akan diterapkan ketika muncul hambatan-hambatan itu. Nah, kira-kira Pak dalam pelaksanaannya kita itu pasti membutuhkan orang lain dalam penerapannya, dalam kaitannya dengan rencana itu tadi. Nah, siapa saja sih Pak yang membantu atau akan seorang yang akan membantu menerapkan rencana itu Pak?
melaksanakan tindakan itu, Pak? Ya, bisa jadi karena saya ini wali kelas KKO, ya berarti nanti saya bisa bekerja sama dan mungkin beliau juga bisa membantu saya adalah direktur KKO-nya, mungkin seperti itu, direktur KKO atau nanti juga wali kelas KKO lainnya itu kemungkinan bisa membantu bagaimana untuk Bu Reni belum masuk ya? Oh, udah. Masalah ini. Sudah ya. Ini sudah saya rekam ya, Bu Reni sama Bu Rismiati, langsung aja. Baik, Pak. Jadi kita sudah pasti, sudah tentu membutuhkan orang lain ya, Pak, dalam penerapan rencana tidak usah itu. Nah, juga, jadi nyambung aja. dalam Setelah Bu Reni rencana jadi itu coach, pasti selesai, kemudian untuk lanjut nanti dalam keberhasilannya itu pasti ada pasti bisa diukur. Nah, kaitannya dengan indikator rencana keberhasilan itu ada nggak, Pak, indikator-indikatornya? Untuk indikatornya mungkin nanti dilihat dari perubahan sikap si anak tersebut, ya apakah kemudian mereka mempunyai mempunyai respon terhadap kebutuhan mereka, kemudian tanggung jawab mereka, itu nanti akan kelihatan ini, Pak. Indikatornya mungkin itu, jadi ketika mereka diamanai sesuatu, apakah mereka itu nanti siap untuk melaksanakan apa tidak, kemudian responnya bagaimana, apakah mereka itu mengesampingkan atau tidak, seperti itu. Karena selama ini yang menjadi permasalahan tanggung jawab ini karena mengesampingkan hal-hal yang sebenarnya adalah kebutuhan mereka. Oke, baik, Pak. Nah, nanti mungkin dari tadi bisa dilihat atau observasi perilaku dari siswa, mungkin nanti bisa juga muaranya itu lebih ke nilai siswa mungkin yang tadinya kaitannya dengan tadi tidak respon itu bisa berubah menjadi mereka sedikit respon, sehingga nanti mungkin juga bisa nilainya akan naik dan tanggung jawab tadi juga akan diterapkan oleh anak-anak lebih bertanggung jawab lagi dalam melaksanakan tindakan terkait dengan pembelajaran tentunya. Oke, Pak. Nah, penghujung obrolan, Pak, tadi juga sudah Bapak sudah mengungkapkan tadi akan adanya mungkin pendampingan secara individual dan klasikal ya, Pak. Iya. Oke. Baik, bagaimana jika nantinya setelah mungkin diterapkan kita bisa obrolkan lagi ya, Pak? Oke, ya setelah ini ya mungkin seminggu yang akan datang ya, Pak ya. Baik, Pak. Nah, Pak, dengan sharing kita ini atau obrolan ini tadi, apa sih yang sudah Bapak dapatkan, Pak? Ini beruntung sekali saya bisa bercakap-cakap dengan Pak Ageng ya, karena dengan bercakap-cakap ini ternyata bisa memberikan suatu alternatif solusi terkait dengan permasalahan saya, yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab siswa atau responsibility-nya siswa terhadap kebutuhan mereka dalam proses pembelajaran. Nah, dari situ kemudian berkembang permasalahannya bagaimana dan solusinya bagaimana. Dan dari apa yang kita cakapkan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa harus ada suatu tindakan yang harus saya terapkan, di mana saya harus menerapkan itu dengan langkah baik secara individual maupun secara klasikal untuk memperbaiki atau meningkatkan rasa tanggung jawab anak itu. Nah, mungkin itu Pak yang bisa saya simpulkan dari apa yang kita cakapkan dalam kesempatan hari ini. Oke, baik Pak. Semoga nanti ada waktu lagi, mungkin 1 minggu depan kita berjumpa lagi dan mungkin bisa kita komunikasikan lagi terkait dengan yang sudah diterapkan oleh Bapak. Begitu ya, Pak? Oke, terima kasih Pak Ageng. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Mahdi. Siang Pak Ageng. Ya. Oke Pak Ageng. Jos. Ya.